Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bushro Islami. Bicara soal azab, salah satu yang paling dahsyat adalah azab untuk kaum Nabi Lut. Mereka seketika langsung dilenyapkan hanya dalam waktu yang singkat. Ternyata azab kaum Sodom ini juga pernah terjadi di Indonesia dan menimpa warga dusun Legetang. Sebenarnya dosa apakah yang telah mereka lakukan? Tonton video ini hingga akhir agar channel ini bisa terus bermanfaat. Bicara soal dusun Legetang, tentu kita tidak akan bisa lepas dari Pegunungan Dieng yang berada di Jawa Tengah dan selalu lekat dengan pesona objek wisata alamnya. Sebut saja Telaga Warna, Gunung Perahu, dan Bukit Sikunir. Makanya banyak orang yang menjadikan Dieng sebagai tujuan wisata. Ditambah lagi, dataran tinggi Dieng menjadi dataran tinggi kedua setelah Nepal. Tingginya mencapai 2000 meter di atas permukaan laut. Tapi ternyata dia tak hanya menyimpan keindahan, tapi juga punya bom waktu yang suatu saat bisa meledak. Orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut harus waspada dengan letusan gunung berapi. Jika musim hujan tiba, mereka juga harus waspada soal tanah longsor. Bahkan, bencana longsor dahsyat pernah menimpa salah satu dusun di sekitar Dieng. Dari peristiwa itulah asal-usul dusun Legetang lenyap dalam semalam. Pada malam 16 April 1955, hujan deras turun tanpa henti mengguyur dusun Legetang dan dusun-dusun lainnya yang ada di desa Pekasiran. Tiba-tiba saja terdengar suara dentuman keras. Warga yang sudah tertidur pun kaget mendengarnya dan langsung bangun. Tapi tak ada yang berani keluar malam untuk mengecek karena kondisi yang tidak memungkinkan. Mulai dari jalan yang licin hingga suasana gelap yang mencekam. Pada esok paginya, para warga yang tinggal di sekitar dusun Legetang barulah berani keluar rumah. Alangkah kagetnya, mereka melihat gunung pengamun-amun yang sudah terbelah. Ditambah lagi, ketika melihat dusun Legetang sudah tertimbun tanah. Ratusan manusia terkubur di sana. Namun, para warga merasa aneh. Dusun Legetang dan gunung pengamun-amun terpisah jarak ratusan meter. Keduanya juga dipisahkan oleh parit. Parit yang ada di dekat gunung tersebut sama sekali tidak terkena longsor. Ada juga yang mengatakan kalau sungai dan jurang tersebut sama sekali tidak terkena tanah longsor. Para warga pun menyebut kejadian longsor itu dengan sebutan tanah terbang. Peristiwa tersebut menelan korban sebanyak 351 orang yang terdiri atas 332 warga dusun Legetang dan 19 orang lainnya tamu dari desa lain. Ditambah lagi puluhan rumah warga tertimbun. Dusun Legetang tak hanya rata dengan tanah tapi juga membentuk sebuah gundukan yang menyerupai bukit. Pasca kejadian, warga dan pemerintah pun ternyata tak melakukan evakuasi. Maklum saja, di tahun tersebut alat berat masih belum seperti sekarang. Akhirnya para korban dibiarkan dalam timbunan tanah. Tas bekas dusun Legetang dibangunlah sebuah tugu sebagai tanda peringatan, bentuk penghormatan bagi mereka yang menjadi korban. Tubuh tersebut juga sebagai penanda bahwa hilangnya sebuah dusun memang benar-benar terjadi, bukan rumor semata ataupun dongeng pengantar tidur. Tugu tersebut dikenal dengan sebutan Tugu 55, sesuai dengan tahun terjadinya tragedi tersebut. Tugu itu pun masih ada sampai sekarang dan bisa kita jumpai saat berkunjung ke sana. Di tugu tersebut terdapat sebuah prasasti dengan huruf kapital yang menggunakan ejaan lama. Tugu peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk dusun Legetang serta 19 orang tamu dari lain-lain desa sebagai akibat longsornya gunung pengamun-amun. Peristiwa hilangnya sebuah pemukiman bukanlah hal baru, karena sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menunjukkan azabnya kepada umat Nabi Lut yang berada di dua tempat.
Dua daerah tersebut dikenal dengan nama Sodom yang berarti terbakar dan Gomora yang berarti terkubur dalam bahasa Ibrani. Dan memang benar itulah yang terjadi pada dua kota tersebut. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tidak jauh dari orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Hud ayat 82 hingga 83. Dusun Legetang terletak di ketinggian 1600 hingga 1800 berada di atas permukaan laut. Tanah di Dusun Legetang lebih subur dibandingkan dengan dusun-dusun yang ada di sekitarnya. Makanya penduduknya banyak berprofesi sebagai petani. Mereka menanam tembakau, wortel ataupun kubis dengan kualitas terbaik di atas petani di dusun-dusun lainnya. Saking suburnya tanah di sana, saat dusun lain harus mengalami gagal panen, Dusun Legetang justru sebaliknya. Mereka malah panen raya, makanya tanahnya dijuluki sebagai tanah surga. Apa saja yang ditanam bisa tumbuh di sana. Mereka pun merayakan dengan pesta panen yang syarat akan hiburan, yang tentunya tak jauh dari mabuk-mabukan, judi atau seks bebas. Hal itu berlangsung dalam kurun waktu 1930 hingga 1955, kurang lebih 20 tahun. Makanya Dusun Legetang disebut-sebut sebagai sarang maksiat, dan parahnya lagi, langgar dan musolanya juga digunakan sebagai tempat perjudian. Mereka juga setiap malam melakukan pentas selangger. Langger sendiri adalah kesenian asli Banyumas, berupa tari tradisional yang dibawakan oleh 2-4 orang pria yang didandani serupa wanita dengan pakaian khas. Legenda kini penduduk sebagai bentuk rasa syukur terhadap hasil panen, sekaligus penghormatan kepada Dewi Sri atau hasil panen yang melimpah. Mereka percaya bahwa manusia dan alam punya hubungan yang harus terus dibangun. Hubungan tersebut pun diwujudkan dalam bentuk tarian. Gerakan tarian langgar yang dilakukan warga Dusun Legetang dinilai erotis. Pentas ini pun sering berujung pada perzinahan, bahkan dengan sesama jenis. Sebuah jurnal dari Taufik Rohim berjudul Islamic Youth Participation in the Emergency of Local Ritual memvalidasi bahwa setiap malam warga Dusun Legetang melakukan tarian erotis, dan pada malam terjadinya bencana mereka juga melakukannya. Apa yang dilakukan oleh warga Dusun Legetang mirip dengan apa yang pernah dilakukan kaum Nabi Lut. Mereka sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berzina, merampok, dan yang paling parah, berhubungan seksual dengan sesama jenis. Kamu yang datang ke tempat mereka tidak akan bisa lepas dari kejahatan. Lebih parahnya lagi, kalian yang berkunjung adalah laki-laki tampak dan menarik, sudah pasti akan menjadi mangsa kaum Nabi Lut. Padahal Nabi Lut sudah memperingatkan berkali-kali, cuma mereka tetap saja ngeyel. Kelakuan mereka telah diabadikan dalam Al-Quran. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahsyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 80 hingga 81. Bahkan menggolongkan perbuatan kaumnya sebagai perbuatan keji karena melakukan hubungan homoseksual. Dosa seperti itu tak pernah dilakukan kaum-kaum sebelumnya. Sayangnya, maksiat tersebut kembali terulang di Dusun Legetang, dan akibatnya juga mirip. Kini Dusun Legetang tinggal nama, dan cerita kejadian hilangnya Dusun Legetang itu meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat desa Pekasiran, dan menjadi kisah nyata yang diceritakan sejarah turun-temurun ke anak cucu mereka. Sahabat Busyra Islami,
Dari hilangnya dusun Legetang, dapat dilihat bahwa orang-orang yang bermaksiat akan mendapatkan hukuman langsung di dunia. Mereka sudah diberikan lahan yang subur, sehingga para warganya bisa hidup makmur. Tapi mereka tak bersyukur dan malah bermaksiat. Semoga kita dijauhkan dari azab seperti yang terjadi di dusun Legetang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.